행복하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel saya teman-teman. Nah, sesuai janji saya, kali ini kita akan share kegiatan saya dari sebelum subuh ya. Oke, sebelum kita memasak, kita awali dengan meminum air infus ya, atau biasa kita sebut infus water ya teman-teman. Dan kali ini buah yang saya pakai buah yang memang tersedia di kulkas ya, yaitu apel dan jeruk nipis. Untuk membuat infus water ini simpel banget ya teman-teman. Buah yang sudah kita cuci bersih, kemudian kita potong-potong, lalu kita rendam ke dalam air matang ya, selama kurang lebih 1-3 jam ya, kurang lebih ya maksimalnya. Dan ini memang sengaja tidak saya masukkan ke kulkas ya teman-teman, tidak saya dinginkan karena saya ingin merasakan manfaatnya yang lebih maksimal ya, karena katanya kalau air yang keluar dari kulkas itu molekul airnya lebih padat gitu ya teman-teman, dan lebih disarankan air suhu normal ya teman-teman. Dan ini saya lagi menikmati apel yang habis direndam nih teman-teman, sayang banget kalau dibuang. Alhamdulillah minum air infusnya sudah selesai, kita lanjut aktivitas ya. Jadi tadi sebelum sholat malam saya sudah preparein semuanya teman-teman, termasuk mencuci beras. Dan ini bahan-bahan yang sudah saya siapkan. Alhamdulillah ini nasinya sudah matang ya. Jadi saya lagi kepingin aduk-aduk dulu nih teman-teman. Jadi teman-teman, tim aduk-aduk dulu atau tim yang dibiarin aja nih kalau nasi sudah matang. Kalau saya sih dua-duanya. Dan kita mau mulai masak ya. Dan ini saya sudah nurunin senjata andalan saya, yaitu blender. Lagi mas ngulek. Ini mau masak bakwan jagung dulu ya teman-teman. Dan ini saya blender bumbunya dulu, ditambah sedikit air, lalu saya masukkan si jagung manisnya, dan itu nanti saya sisakan sedikit ya teman-teman. Jadi saya pengen itu kayak ada butiran-butiran jagung gitu ketika matang. Dan ini saya pindah-pindahin dulu ke dalam mangkuk untuk jagung pipilnya yang tidak ikut sertakan ke blender. Dan ini sudah selesai blender ya teman-teman. Kita setelah ini mau mulai menambahkan tepung ya teman-teman. Jadi saya tambahkan itu tepung beras dan tepung terigu aja teman-teman. Dan kebetulan stok telur saya itu habis. Oke, kita lanjutkan. Dan ini selanjutnya kita mulai menghaluskan bumbu untuk labu siam masak santan ya. Jadi seadanya aja yang ada di rumah bahannya. Dan ini gelas blendernya sudah saya cuci ya teman-teman. Itu saya sedang memasukkan untuk bumbu sayur manisannya ya, atau si labu siamnya teman-teman. Ini saya sudah mulai prepare untuk blender. Nah itu kan warnanya kuning karena saya kasih kunyit kan tadi untuk di dinding itu. Memang saya pingin kunyit ya teman-teman biar nggak terlalu pedas untuk anak saya. Kuah-kuahannya itu biar nggak pedas. Jadi saya ambil aroma pedasnya hanya dari merica. Dan ini kita mulai masak sayurnya ya. Saya pakai panci aja deh gorengnya. Biasanya saya pakai wajan ya teman-teman. Jadi sekarang pakai panci aja nih. Saya susutkan dulu air di
air bumbunya itu yang saya masukkan ke panci. Setelah susut baru nanti saya masukkan minyak seperti biasa. Nah, ini saya pakai centong ya untuk ininya. Dan seperti biasa saya kasih air sedikit untuk sisa yang ada di dalam gelas blendernya, teman-teman. Oke, setelah ini kita masukkan daun salam, serai, santan, gula, garam, dan kaldu bila suka ya. Oh iya, ada kejadian lucu nih teman-teman. Jadi ketika saya memasak sayur ini, anak saya terbangun. Saya lupa masukkan si ayam ini ya teman-teman untuk kuah kaldunya. Dan saya baru tersadar ketika menaruh sayurnya sudah matang di meja. Ya, namanya manusia, nggak ada yang luput dari namanya salah dan lupa ya teman-teman. Manusiawi sekali ya teman-teman, padahal sudah diantisipasi, di-prepare semuanya supaya nggak ketinggalan, supaya nggak lupa. Ya ternyata masih ada yang terlupa dan kurang sempurna gitu ya teman-teman. Ya namanya manusia teman-teman, kesempurnaan hanyalah milik Allah. Dan itu tadi sayurnya sudah matang ya teman-teman, sudah saya matikan kompornya. Ini saya tungku yang kiri mau lanjut untuk merebus sayur labu siam atau sayur manisa ya. Karena air sudah mendidih, kita langsung masukkan si labu siamnya teman-teman. Nah, ini labu siam yang separuhnya tadi sudah saya potong jadi 4 bagian. Dan sekarang kita lanjut menggoreng tempe. Saya mulai dari tempe yang kecil-kecil dulu ya teman-teman, karena tempe yang kecil-kecil ini rencananya mau saya penyet. Dan goreng ini seperti biasa ya sampai matang kecoklatan gitu ya teman-teman. Oh ya, ini bumbu tempenya ini hanya garam plus sedikit air aja. Dan simpel banget menurut saya. Kalau untuk masak tempe atau tahu cukup garam aja. Kalau mau seperti bumbu ayam goreng yang kita bikin sendiri dari bawang putih, kunyit, ketumbar, garam, itu bisa juga ya teman-teman. Jadi lebih sedap lagi dan lebih enak. Oke, tempenya sudah matang. Kita angkat dulu ya teman-teman. Dan sayur labu siamnya atau manisanya sudah mulai matang juga nih. Dan untuk bakwan jagungnya sudah saya tambahin tepung terigu, tepung beras, juga bawang putih ya. Untuk perekatnya selain tepung, teman-teman juga bisa tambahin telur ya teman-teman. Berhubung saya nggak ada telur, stok telurnya sedang habis, jadi saya hanya menggunakan tepung. Oke, kemudian kita panaskan sedikit minyak untuk menggoreng tempe bacem ya. Jadi untuk tempe bacem ini teman-teman bisa menggoreng ataupun dibakar gitu ya teman-teman, tanpa minyak di teflon. Jika tempe bacem dalam keadaan hangat baru matang, teman-teman sebenarnya sudah bisa siap disajikan langsung ya teman-teman, tanpa dibakar ataupun digoreng, karena tempenya sendiri sudah matang ya. Dan sedikit tips dari saya ketika menggoreng dengan sedikit minyak ini adalah minyak tidak mubazir gitu ya teman-teman, karena biasanya setelah menggoreng tempe bacem ini minyak menjadi keruh. Dan tujuan saya yang kedua adalah karena jika kita menggoreng dengan minyak yang banyak, maka bumbu baceman yang menempel pada tempe akan larut ke dalam minyak teman-teman. Jadinya ketika tempe ini matang, aroma bacemannya itu menjadi kurang terasa gitu ya teman-teman. Dan saya suka yang agak-agak gosong begini ya, tapi yang memang sengaja saya gosongkan sedikit ya teman-teman, karena kayak ada aroma manis legitnya dari si kecap, gula merah, dan bumbu-bumbunya ya, kayak sedap banget gitu ya aromanya. Mungkin teman-teman bisa share di kolom komentar cara menggoreng tempe bacem yang benar gitu ya, karena yang saya ceritakan tadi itu adalah menurut pengalaman saya teman-teman. Kali aja dengan saling sharing kita bisa bertambah pengalaman ya teman-teman. Dan ini saya masih pakai wajan yang sama, lalu saya tambahkan sedikit minyak untuk menggoreng nugget ya teman-teman. Lalu nanti rencananya saya mau menggoreng cakalangnya ya, yang sudah saya frozen sebelumnya di dalam freezer. Tapi sebelumnya kita goreng bakwan jagung dulu ya teman-teman. Oh iya, mohon maaf untuk nuggetnya tadi lupa nge-record ya teman-teman saat
mau mengangkat jadi saya lupa nge-record. Mohon maaf ya teman-teman. Nah, ketika menggoreng bakwan jagung atau gimbal jagung ini ya teman-teman, agak gampang-gampang susah sih menurut saya, karena biasanya itu Pak suami sukanya itu yang luarnya crispy ya teman-teman. Sedangkan resikonya kalau luarnya crispy tetapi bumbu dasarnya kita memakai gula, maka akan cepet itu ya terlihat gosong gitu ya teman-teman, akan cepet langsung warnanya brown gitu ya teman-teman resikonya. Inilah tantangan buat emak-emak memasak ya teman-teman, yang nggak ada basic koki gitu ya, jadi dipaksa menjadi koki gitu ya teman-teman. Jadinya beginilah ya teman-teman. Mungkin kalau ada chef atau koki yang menilai proses ketika saya memasak ini mungkin terbilang kacau ya karena memang nggak ada basic koki ya teman-teman, jadi ala kadarnya gitu ya. Oke, sebentar lagi kita angkat bakwan jagungnya teman-teman. Karena saya memakai api yang kecil dan ini sudah berwarna kecoklatan, insya Allah jagungnya sudah matang ya. Kemudian kita lanjut untuk menggoreng cabai dan bawangnya ya, juga tomat rantai atau tomat mawar, karena kita akan membuat sambal ya teman-teman, untuk tempe penyetnya dan cocolan manisannya atau labu siamnya teman-teman. Dan ini saya sudah mulai mengulek. Untuk bumbunya hanya gula sama garam dan terasi ya teman-teman. Kalau teman-teman suka boleh pakai penyedap rasa ya, tapi ini saya nggak pakai penyedap rasa. Oke, sudah mulai halus nih bumbunya teman-teman. Dan kita tambahkan sedikit minyak panas, lalu kita penyet tempenya ke dalam cobek ya. Oke, selesai mengulek tempe penyet, kita lanjut dengan menggoreng ikan cakalang bumbu kuning teman-teman. Dan kali ini kita menggorengnya dengan wajan legit ya teman-teman. Masya Allah enak banget menggoreng pakai wajan ini ya teman-teman. Sedikit cerita, wajan ini pemberian ibu saya ya. Mungkin saja usia wajan ini hampir sama dengan saya, atau mungkin lebih tua wajan ini daripada usia saya teman-teman, karena ini pemberian ibu saya yang memang sudah lama ya umurnya ya, dan masih awet sampai sekarang. Alhamdulillah udah selesai teman-teman, dan ini kotak bekal anak saya ya. Kemudian semua masakan sudah saya masukkan ke dalam tudung saji ya teman-teman. Selamat sarapan dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.